Baik, kita lanjutkan untuk materi matematika tentang bilangan prima. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, kali ini kita melanjutkan ke materi bilangan prima. Apakah ada yang sudah pernah mendengar bilangan prima sebelum ini? Ya, kita mulai saja. Yang pertama, mengenal bilangan prima. Kamu telah mempelajari berbagai jenis bilangan. Kali ini kamu akan dikenalkan dengan bilangan prima. Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Apa ciri-ciri sebuah bilangan dapat disebut sebagai bilangan prima? Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut ini. Ya, kita akan melakukan kegiatan ya. Di sini perhatikan, kegiatan ini akan mengenalkan kamu pada bilangan prima. Perhatikan dan lengkapi tabel bilangan 1 sampai 100 berikut ya. Ini ada tabel. Baik, ini maksudnya seperti apa sih? Ya, maksudnya ini adalah urutan bilangannya ya. Kita isi bareng-bareng ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ya, ini adalah urutan bilangan 1 sampai 100. Ya. Kita lihat. Coretlah pada tabel di atas bilangan 1, bilangan kelipatan 2 kecuali 2, bilangan kelipatan 3 kecuali 3, bilangan kelipatan 5 kecuali 5, bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Ya, kita coret ya. Bilangan kelipatan 2, bilangan kelipatan 2 kecuali 2 ya. 2, 4 coret, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, terus 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Selanjutnya apa lagi? Kelipatan 3 kecuali 3. 3 jangan ya. Kelipatan 3, 6, 9, kemudian berapa lagi? 15, terus 20,
kelipatan 3. Ya, bilangan yang tersisa adalah, kita lihat ya di sini, kita hitung. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 60, 67, 71, 79, 81, 89, 91. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25. Kita cek di sini, benar nggak? Bilangan yang tersisa adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, betul. Ya, ini bilangan yang tersisa. Pilih 3 bilangan dari bilangan yang tersisa secara acak, tentukan faktor-faktornya. Misalnya, Ibu ambil ya. Pilih 3 bilangan. Ibu pilih bilangan 2, 3, dan 5. Adakah di antara 3 bilangan tersebut yang mempunyai 3 faktor atau lebih? Faktor dari 2 adalah, masih ingat tentukan faktor? Ya, perkaliannya. Pakai tabel boleh ya. 2. Ya, 2 dibagi 1, 2. Apakah masih bisa? Tidak bisa ya. Berarti faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Faktor dari 3, coba. 3 dibagi 1, 3. 3 bagi 2 nggak bisa. 3 dibagi 3, 1. Kebalikan dari ini ya, 3 dan 1. Berarti sudah cukup sampai di sini. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Kemudian faktor dari 5. 5 dibagi 1, 5. 5 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5 bisa. Tetapi nanti kalau 5 ditulis di sini, ketemunya 1 sama aja. 1 kali 5, 5 kali 1 sama saja. Berarti tidak usah ditulis. Berarti pilih ini. Faktornya adalah 1 dan 5. Ya, setelah seperti ini, lihat. Ada berapa faktor yang kamu dapat dari setiap bilangan tersebut? Ada 2 faktor ya. Adakah di antara 3 bilangan tersebut yang mempunyai 3 faktor atau lebih? Tidak, karena setiap bilangan hanya mempunyai 2 faktor. Ya, hanya 2 ya. Fakta apa yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Buatlah kesimpulannya. Ya, dari kegiatan di atas, ya, dari semua bilangan asli, terdapat bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dalam matematika, bilangan seperti itu disebut bilangan prima. Hanya memiliki 2 faktor, bilangan 1, ya, bilangan 1, dan bilangan itu sendiri. Faktor dari 2, bilangan itu sendiri 2. Faktor dari 3, bilangan itu sendiri 3 dan 1. 5, 1 dan 5. Ya, hanya memiliki 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Itu adalah bilangan prima. Jadi yang disebut dengan bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Itu namanya bilangan prima. Sampai di sini paham ya? Baiklah, lihat contoh. Tentukan bilangan prima antara 20 dan 40. Bilangan prima antara 20 dan 40. Kita lihat di sini saja. Ya, tadi kita sudah mengerjakan. Antara 20 dan 30. Ini 19 di sini. Berarti setelahnya kan 20 ya. Berarti batasnya 20. Batas pertama. Ya, selanjutnya setelah 20 berapa? 23, 29, 31, 37 sampai 40 kan? Nah, di sini tidak ada 40, berarti cukup sampai di sini. Berarti 19, 23, 29, 31, dan 37.
Ada 4 bilangan, yaitu 23, 29, 37, 31, dan 37. Nah, bisa ya? Jadi kalian harus hafal bilangan prima antara 1 sampai 100 ya. Jadi mudah kalau kalian menemukan soal seperti ini. Bisa ya? Mengapa bilangan 1 tidak termasuk pada bilangan prima? Ada yang tahu? Karena bilangan 1 itu hanya mempunyai satu faktor, yaitu 1. Sementara pengertian bilangan prima tadi adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, sehingga bilangan 1 tidak termasuk bilangan prima. Adakah bilangan prima yang merupakan angka genap? Bilangan prima tidak ada. Bilangan prima ada yang merupakan angka genap, yaitu 2. Mengapa 2 termasuk bilangan prima? Kan 2 itu genap. Karena faktor dari bilangan 2 adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi faktornya 1 dan 2. Sehingga bilangan 2 masuk ke bilangan prima meskipun bilangan 2 adalah bilangan genap. Faktorisasi prima. Sebelumnya kamu telah mempelajari pengertian bilangan prima ya. Pastikan kamu telah memahaminya dengan baik karena pengetahuan tersebut akan membantumu dalam mempelajari faktorisasi prima suatu bilangan. Ya, apa itu faktorisasi prima? Ya, kita ikuti langkah-langkah di bawahnya ya. Isilah titik-titiknya dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Lihat, lengkapi tabel faktor bilangan 24. Kita isi ya. 24 dibagi 1. 24 dibagi 2 adalah 12, 24 dibagi 3 adalah 8, 24 dibagi 4 adalah 6. Ya, bilangan prima yang merupakan faktor dari 24 adalah bilangan prima faktor dari 24. Coba lihat di sini. Adakah yang termasuk tadi ke bilangan prima? Kita lihat. Kita lihat ya, yaitu 2, 3, ada lagi? Tidak ada. Sehingga bilangan prima yang merupakan faktor dari 24 adalah 2 dan 3. Dapatkah kamu membuat perkalian dari bilangan prima tersebut sehingga menghasilkan 24? Perkalian dari bilangan prima tersebut. Ya, jelas belum bisa. Coba gunakan pohon faktor untuk menyelesaikannya. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi berapa yang hasilnya 6? Dibagi 2. 6 dibagi berapa yang hasilnya 3? Dibagi 2. Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Ini jawaban ini jadi, apakah 36 juga dapat dihasilkan dari perkalian bilangan-bilangan prima? Jawabannya ya, 36 juga dapat dihasilkan dari perkalian bilangan-bilangan prima. Perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Ini faktor-faktornya ya. Jika dikalikan, ini akan menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu 36. Ini namanya faktorisasi prima. Paham ya? Ini pengertiannya. Sekarang kita akan menentukan faktorisasi prima dengan menggunakan tabel ya. Perhatikan, 24 dibagi dengan bilangan prima. Sekarang, untuk menentukan faktorisasi prima, pembaginya adalah bilangan prima. Bukan seperti pada pembelajaran sebelumnya untuk menentukan faktor bilangan. Bilangan apa saja bisa, yang penting bisa untuk membagi bilangan tersebut. Tetapi, kalau dalam faktorisasi prima hanya menggunakan
bilangan-bilangan prima untuk membaginya. Di sini ada 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi lagi. Kembali ya, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 24 dibagi 3 bisa ya, sama dengan 8. 24 dibagi 4 sama dengan, boleh nggak kalau dibagi 4? Nggak boleh ya, karena ini adalah bukan bilangan prima. Kita bagi dengan, setelah 4, 5. 5 kan bilangan prima, tapi apakah 24 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Ya, kita lanjutkan. Dapatkah kamu menentukan faktorisasi prima dengan menggunakan tabel? Jika belum, perhatikan kembali faktorisasi prima dengan pohon faktor sebelumnya. Di sini lihat. Kemudian buatlah tabel di buku catatanmu. Ya, di sini ada pohon faktor. Ya, pohon faktorisasi prima dari 24 ya. Nah, kalau menggunakan tabel bagaimana dengan faktorisasi prima tapi menggunakan tabel? Ini berbeda dengan untuk mencari faktor bilangan di pembelajaran sebelumnya ya. Tapi ini untuk mencari faktorisasi prima. Kita lihat di sini dimulai dari 2 karena 2 bilangan prima. Nanti pembagi yang digunakan adalah bilangan prima. Ya, kita mulai. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita lihat di sini yang merupakan bilangan prima mana saja. 2 2 2 3. 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kalau 36 bagaimana? 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, langsung dibagi 3. 3 sama dengan, ya, yang merupakan bilangan primanya tadi mana saja? 2, 2, 3, 3. Berarti 36 sama dengan, tulis di sini bilangan primanya. 2, 2, 3, 3. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Bener gak sih kalau hasilnya 36? Coba kita hitung. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. Betul ya? Apakah hasil yang kamu peroleh sama dengan faktorisasi prima dengan pohon faktor? Ya, sama. Tentukan faktorisasi prima dari 54. Faktorisasi prima dari 54 dengan pohon faktor. Ya, kalau soalnya menentukan faktorisasi prima lebih mudah menggunakan pohon faktor ya. Karena nanti pembaginya yang digunakan adalah bilangan prima. Lebih gampang. Syaratnya kamu harus hafal bilangan prima dulu antara 1 sampai 100 nanti dihafalkan. Kita lanjutkan di sini. Dengan pohon faktor ya 54. 54 dibagi 2 berapa? 27. 27 apakah dibagi 2? Nggak bisa ya, kita langsung dibagi 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, sehingga dibagi 3 sama dengan 3. Sudah cukup sampai di sini. Kenapa sih sampai di sini saja? Karena 3 itu hanya bisa dibagi oleh bilangan 3 dan 1 ya, sehingga cukup sampai di sini saja. Nah, kita lihat diperoleh faktorisasi prima dari 54 adalah 2, 3, 3, 3. Jadi nanti pembaginya dan hasil ini, pembagi dan hasil yang merupakan bilangan prima dilingkari. Nah, kita letakkan di sini adalah 2 kali 3 kali 3 kali 3. Ini ya.
Atau 2 kali 3 pangkat 3. Kenapa 3 pangkat 3? Karena 3-nya ada 3. Ini bilangan pangkat. 1, 2, 3. 2 kali 3 pangkat 3. Paham ya? Selanjutnya, untuk berlatih ya, kalian kerjakan senang berlatih 4, nomor 1. Di antara bilangan-bilangan berikut, manakah yang merupakan bilangan prima? Ya, mana nih yang bilangan prima? Ditulis, jelaskan alasanmu. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, nanti bisa disimak lagi di pembahasan di menit-menit sebelumnya. Kemudian, nomor 2, sebutkan bilangan prima pada soal berikut. Bilangan prima kurang dari 20, tadi juga sudah ada ya. Bilangan prima dari 1 sampai 100, tinggal kalian pilih mana bilangan prima yang kurang dari 20. Kemudian yang B, bilangan prima yang kurang dari 40. Nah, yang C, 5 bilangan prima lebih dari 500. 5 bilangan prima lebih dari 500. Kalian tidak usah bingung untuk yang C ini. Ingat lagi pengertian dari bilangan prima adalah bilangan apa tadi? Dibuka lagi di depan. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, kalian cari lebih dari 500 yang mempunyai 2 faktor, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 5 saja. Ibu kasih contoh 1 ya. Dia 501. Salah. Enggak ada penghapus, pakainya tip. Ibu kasih contoh bilangan prima setelah atau lebih dari 500, yaitu 501. Selanjutnya berapa. Kenapa Ibu memilih 501? Karena 501 ini adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan 501. Selanjutnya berapa. Tentukan 5 ya. Kemudian D, bilangan prima lebih dari 40 dan kurang dari 80. Berapa saja? Bilangan prima lebih dari 95 dan kurang dari 102. Berapa saja? Nah, nomor 3, dengan menggunakan pohon faktor, tentukan faktorisasi prima dari, dan tabel ini dicoret saja ya. Kalian cukup mengerjakan dengan menggunakan pohon faktor karena lebih gampang menggunakan pohon faktor ya. Nah, kemudian tentukan faktorisasi prima dari 2 nomor saja, A dan B, dari 32 dan 45. Sudah, tugasnya nomor 1, 2 semuanya, nomor 3 A dan B. Nomor 4 tidak usah dikerjakan. Sampai di sini paham ya?